Saudara, saya nak minta perhatian Kementerian Dalam Negeri. Saya nak tanya, agensi bawah kementerian kalian ni ada hadir khusus bahasa Melayu tak? Sebab saya jumpa kesalahan yang agak memalukan. Ni, gratis. Kenapa guna perkataan Belanda? Hei, ketemu lagi dengan Rizka Yunilho. Kok bisa ya? Warganet Malaysia malah ribut gara-gara satu kata yang sangat biasa di Indonesia, yaitu gratis. Bahkan ada yang memprotes pemerintahnya sendiri karena memakai kata tersebut dalam pengumuman resmi perdebatan. Ini bermula ketika sejumlah instansi di Malaysia menggunakan kata gratis dalam materi publikasi mereka. Sebagian warganet langsung berkomentar kalau kata itu dianggap bukan bahasa Melayu. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai serapan dari bahasa Belanda sehingga dinilai tidak pantas dipakai. Namun yang menarik, banyak warganet Malaysia lainnya justru membantah anggapan tersebut. Mereka menunjukkan bahwa kata gratis memang tercantum dalam kamus resmi bahasa Melayu dan penggunaannya diakui secara resmi. Jadi, tidak ada yang salah ketika pemerintah menggunakan kata itu. Karena itulah, komentar yang menolak penggunaan kata gratis justru dianggap tidak lazim. Sebagian netizen Malaysia menilai protes tersebut hanya mempermalukan diri sendiri karena mengkritik sesuatu yang sebenarnya sudah diakui dalam bahasa mereka. Kalau di Indonesia, kata gratis tentu sudah sangat akrab, artinya sederhana, yaitu tidak perlu membayar. Hampir semua orang menggunakan kata itu setiap hari, mulai dari promo belanja, layanan umum, sampai iklan. Sementara di Malaysia, masyarakat lebih sering menggunakan kata percuma untuk menyampaikan makna yang sama. Meski begitu, kata gratis tetap ada dan sah digunakan dalam bahasa Melayu. Menariknya lagi, ada juga warganet yang menuduh Malaysia mengadopsi penggunaan kata yang populer di Indonesia, tetapi kemudian memakainya dengan nuansa yang sedikit berbeda. Saya nak minta perhatian Kementerian Dalam Negeri. Saya nak tanya, agensi bawah kementerian kalian ni ada hadir khusus bahasa Melayu tak? Sebab saya jumpa kesalahan yang agak memalukan. Ni, gratis. Kenapa guna perkataan Belanda? Sedangkan bahasa Melayu kita ada percuma. Awalnya saya ingat ikhlas.com yang salah. Sebab cerita dia, saya jumpa kesalahan ni pasal saya ni suka travel. Setiap hari saya suka ni godek-godek aplikasi ikhlas.com ni kan. Pasal aplikasi ni dia syarat dengan kandungan travel. Nak tahu negara mana yang tengah murah, tempat yang wajib kita pergi, waktu solat, arah kiblat, hinggalah berita terkini pun ada dalam aplikasi ni. Jadi adalah artikel pasal pasport baru ni. Saya pun baca-baca tengok ada kesalahan bahasa. Ingat ikhlas.com yang silap. Rupanya kesalahan tu dari sumber rasmi. Bahkan ada yang pertahankan tadi isu pun guna gratis sebab wujud dalam kamus dewan. Inilah salah makan yang memuntahkan, salah tarik yang mengembalikan yang ada dalam langgam masyarakat. Perkataan yang ada dalam kamus dewan tak bermakna boleh guna dalam penulisan. Sebab kamus dewan ni kerja dia merakamkan perkataan yang wujud dalam masyarakat. Macam gratis ada label IB, maknanya Indonesia Belanda. Perkataan ini mungkin wujud dalam masyarakat sebab ada lebih 1.2 juta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka lah yang bawa perkataan ni. Juga dengan Ghostan, ada label BP, maknanya bahasa percakapan. Perkataan-perkataan yang ada label-label macam ni tak boleh guna dalam penulisan. Jadi tolong saya nak minta perhatian, senang kata semua kementerian lah cakna dengan isu ni. Jangan anggap isu bahasa isu yang kecil. Sebab bila kita anggap ini isu yang kecil, maka bila kecil akan teranja-anja. Bila dah besar terbawa-bawa, bila dah sakit minta simpati, bila dah tua tak nak mampus sendiri. Renung peribadi, cermin diri. Dari sini menunjukkan adanya jarak antara bahasa yang tercatat dalam kamus dengan bahasa yang hidup dalam praktik masyarakat Malaysia. Sedangkan kan di Indonesia, kata gratis merupakan pilihan utama untuk menyatakan sesuatu yang tidak berbayar. Sedangkan di Malaysia, masyarakat lebih terbiasa menggunakan kata percuma. Akibatnya, ketika instansi pemerintah Malaysia memakai kata gratis, sebagian warga menganggapnya janggal meskipun kata tersebut tetap memiliki tempat dalam rujukan kebahasaan resmi. Situasi ini jelas memperlihatkan bahwa keberadaan suatu kata dalam kamus tidak selalu sejalan dengan tingkat penerimaannya dalam penggunaan sehari-hari. Selain itu juga terlihat cara Malaysia memaknai beberapa kosakata yang notabene bahwa kamus bahasa Melayu Malaysia hanya copy paste kamus bahasa Indonesia.
Alih-alih memaknai dengan sama tetapi malah bikin makna sendiri seperti kata percuma yang bahasa Indonesia berarti sia-sia. Contoh kan, aku pakai perkataan jawapan instead of jawaban sebab memang dah terbiasa dengan jawapan. Padahal yang tepat ialah jawaban. Tapi bila orang tanya kenapa kau pakai jawapan ni diterima, tak tahu, tapi sebab semua orang dah biasa pakai. Sebab kita biasa dengan apa yang kita dapat. Maksudnya kita biasa dengan satu fakta dan kita pegang. Itu kadang-kadang kita susah nak kongsikan, itu betul juga. Oh, saya ingat jawapan tu bahasa Indonesia bukan Tak. Okey, kalau saya tanya, Nani akan Jawab. Okey, jawab hujung dia huruf apa? B kan? B. Sorry. B kan? Okay. Jadi, kenapa answer menjadi jawapan? Sebenarnya yang tepat dari segi morfologi ialah jawaban. Tapi jawapan diterima sebab dia dianggap sebagai varian. Maksudnya dosa yang telah pun menjadi debu. Dia punya pengguna dia yang salah pakai tu terlalu banyak agaknya. Jadi kita anggap dia sebagai dosa yang boleh diampunkan. Perkataan yang sama tapi beda maksud di Indonesia dan di Malaysia. Part 2. Percuma, sia-sia, percuma, gratis atau cuma-cuma. Kereta, kereta api, kereta, mobil. Senang, bahagia, senang, mudah. Banci, pondan, banci, sensus penduduk. Butuh, perlu, butuh. Gampang, mudah. Gampang. Fenomena serupa pernah terjadi ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggunakan kata ketimbang. Saat itu penggunaan kata tersebut juga menuai ejekan, komentar dan kritik dari sebagian warganet karena dianggap tidak umum dalam percakapan masyarakat Malaysia. Padahal kata ketimbang juga tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu. Peristiwa-peristiwa seperti ini memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara standar bahasa yang dirumuskan dalam kamus dengan kebiasaan berbahasa yang berkembang di tengah masyarakat. Dia marah. Ketimbang tak pernah dengar. Dia mengaji sekolah mana? Saya ingat dia mengaji di sekolah ada petani. Hari dia menang, esok turun minyak. Mak tambun pula ada. Yang berhormat larut. Tarik dengan tambun terus. Saya ingat tadi di Hulu tengah dulu. Okey, hulu. Silakan hulu. Ya, apa dia? Terima kasih Larut. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan, tak ada pun ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur, Pak. Okey, belajar-belajar. Hari ni kita nak belajar perkataan ketimbang. Apa maksud perkataan ketimbang? Jangan nak mengarutlah. Perkataan ketimbang ni tak ada dalam kamus dewan. Jadi ianya benda yang sengaja diada-adakan. Ia merupakan gabungan dari perkataan kencing. Kencing. Timbang. Timbang tu apa? Tipu. Tipu. Yang last sekali adalah sembang. Saya ulang, perkataan ketimbang adalah gabungan daripada 3 perkataan iaitu kencing, tipu, sembang. Pada muka korang semua. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Maha kaya antara satu daripada 12 perkataan baru yang sering kali digunakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dimasukkan pada kamus dalam talian Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq ketika mengesahkannya berharap orang ramai dapat menerima bahawa perbendaharaan bahasa Melayu terus hidup dan sedang berkembang. Perdebatan seperti ini memang sering muncul ketika dua negara memiliki akar bahasa yang sama, tetapi perkembangan kosakata dan kebiasaan pemakaiannya berjalan berbeda. Pada akhirnya, bahasa memang terus berkembang mengikuti masyarakat yang menggunakannya. Kata yang terdengar biasa di satu negara bisa terasa asing di negara lain, meski sebenarnya sama-sama diakui secara resmi. Kalau menurut kalian, penggunaan kata gratis lebih enak didengar daripada percuma? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik seputar bahasa dan budaya serumpun. Sampai jumpa di video selanjutnya.